Oke, jadi ini adalah Infinix GT20 Pro yang digadang-gadang bakalan jadi HP terbaik di kelas harga 4 jutaannya Infinix. Bahkan kalau kita lihat dari spek sheetnya, dia juga lebih baik dibandingkan Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang harganya juga 4 jutaan. Bahkan ada yang bilang, kemarin saya lihat di komen ketika saya lihat reviewnya Infinix GT20 Pro ini, dia lebih baik dibandingkan Poco X6 Pro. Daripada katanya kan ya, mending langsung kita unboxing dan kita bahas saja. Boxnya ini udah box yang keren banget ya. Dan Infinix ya seperti biasa dia bekerja sama dengan Mobile Legends. Nah, kenapa di sini ada tulisannya MDL? Karena MDL ini stand for mil di luar negeri. Enggak, bercanda. MDL itu kayak kasta keduanya MPL lah. Ibaratnya bola itu kalau Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2. Nah, MDL ini liga keduanya. Dan Infinix GT20 Pro itu menjadi official gaming punnya Liga 2 dari MPL. Kalau misalkan beneran ketika Liga 2 Mobile Legends itu pakai Infinix GT20 Pro, itu bakalan keren banget sih. Boxnya gede kayak gini, di belakangnya juga ada MDL, terus langsung aja kita buka. Bukanya ini set, ada magnetnya loh ya. Tuh, keren sih boxnya. Wah. Ketika dibuka, langsung ada HP-nya dan ini ada GT Pro Gaming Kit. Yang isinya itu ada case, ada cooling fan, dan ada finger sleeve juga. Dan di bagian sampingnya ini ada kayak semacam piala, tapi kalau warnanya blue kayak gini, ini merepresentasikan Manchester City ya. Dan pialanya ini mirip-mirip sama pialanya Premier League gitu. Oke lah, jadi sekarang kita coba ambil dulu ada apa aja. Cuman ada 2 box aja ya. Jadi ada smartphone-nya dan ada GT Pro Gaming Kit. Kita buka mana dulu? Mungkin kita buka Gaming Pro Kit-nya dulu ya. Kita dapat aksesoris apa aja. Tapi ini boxnya keren sih. Jadi kalau misalkan kita pajang juga masih terlihat bagus. Oke, jadi isinya ada case. Yang case-nya ini juga punya kayak mecha design. Keren sih ya. Untuk case-nya ini dia punya desain yang mirip kayak HP-nya, jadi mecha design. Terus di sini ada lubang, yang lubangnya ini nanti bisa digunakan untuk tembus si mecha loop lighting-nya. Nanti kita coba lah. Terus di sini juga ada aksen-aksen chrome-nya. Keren sih ini. Dan ini bukan case-case yang murah karena kerasa lebih solid. Terus ada finger sleeve juga buat kalian yang mungkin cepat berkeringat kayak saya. Jadi bisa jempolnya itu bisa lebih responsif gitu ke layar. Terus ada coolingnya juga. Yang coolingnya ini tulisannya GT. Buat yang mungkin belum tahu GT, seharusnya untuk orang-orang yang suka main game racing tahu lah ya, GT itu berasal dari bahasa Itali, Gran Turismo, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Grand Tourer. Yang ini maksudnya adalah mobil yang sporty tapi luxury. Jadi sporty dan luxury itu digabungin. Kalau yang ITEL RS4 kemarin kan RS itu road sailing, yang dimana mobilnya berarti sporty aja. Kalau GT itu campuran antara sporty dan juga luxury. Lebih mahal mana? Yang lebih mahal GT. Terus kita juga dapat kabel Type C to Type C. Gila, kabel untuk mengkoneksikan coolingnya aja Type C to Type C loh ya, bukan Type A to Type C. Jadi untuk GT Pro Gaming Kit-nya ini keren. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan harganya nanti nggak terlalu mahal, beli aja sih ini. Oke, sekarang langsung kita bahas untuk smartphone-nya. Warnanya beda, sekarang warnanya warna Manchester City, warna-warna Tosca kayak gini. Dan dia punya RAM, tolonglah Infinix ini gimmick-gimmick kayak gini harusnya dihilangin lah. Jadi RAM-nya ini sebenarnya 12 GB, tapi bisa di-expand sampai 24 GB. Ini kalau orang awam yang nggak tahu, kasihan ya, ngiranya RAM-nya 24 GB. Enggak ya, ini tetap 12 GB karena ya fitur expandable RAM itu nggak ngaruh sama sekali di performa. Di multitasking aja ya, saya rasa kayak nggak terlalu mengaruh gitu. Terus di bagian sini, desainnya keren, ada logo championnya juga. Dan di bagian belakang coba kita lihat untuk selling point-nya. Jadi dia pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer. Ya kalau dibilang lebih kenceng dari Poco enggak ya, karena Poco X6 Pro itu pakai Dimensity 8300 Ultra. Terus dia punya bezel-less 144 Hz Full HD Plus, Cyber Mecha Design, terus Clean and Pure OS yang berarti nggak ada bloatware, tapi nanti kita lihat. Dan Stable Frame Rate Engine, karena memang diklaim si GT20 Pro ini bisa ke unlock Mobile Legends sama PUBG M itu di 120 FPS. Terus untuk memori RAM-nya dia 12 GB LPDDR5X. Terus storage-nya 256 GB dengan UFS 3.1. Bukan 2.1 ya, tapi 3.1. Untuk Android-nya versi 14 dan langsung aja sekarang kita coba buka. Bukanya dari mana nih? Oh ini. Wow, cara buka boxnya pun juga keren ya. Gila sih, untuk harga 4 jutaan experience unboxing-nya itu ngalahin HP-HP yang ya Samsung yang 20 jutaan gitu, yang cuman set udah ini widih anjir.
Ini cara bukanya mana lagi? Ada lagi nggak? Nggak. Jadi ada 2 kali. Set kayak gini terus dibuka lagi. Set. Terus ada tulisannya Grand Gaming Tour. Oh, jadi kalau GT di mobil itu kan Grand Turismo ya. Ini Grand Gaming Tour ya, suka-suka mereka lah ya. Terus ada tagline-nya Outplay the Rest. Wah, yang artinya itu yang lainnya itu outplay lah, kalah lah sama Infiniti GT. Terus di sini coba kita lihat, harusnya sih dapat case lagi ya, tapi case-nya nggak mungkin sebagus punyanya yang Pro Kit tadi. Oh, kok bagus juga. Sebentar ya. Kok ini juga bagus ya. Wih, gila. Ini juga bagus case-nya ya. Bukan case-case yang polos transparan biasa, tapi kalau dibandingkan sama yang Pro Kit tadi, lebih bagus yang Pro Kit sih. Ini kerasa lebih tipis, lebih murah, terus desainnya juga saya lebih suka yang Pro Kit tadi. Terus kita juga dapat apa lagi nih? Terus kita juga dapat tempered glass. Tempered glass-nya ini lumayan tebal, terus ada kain pembersih untuk pasang tempered glass, buku panduan, dan ini HP-nya kita taruh di gila. Mirip-mirip sih ya sama GT10 Pro, nanti kita bahas. Dan kita dapat apa lagi nih? Terus kita dapat adapter yang 45 watt sama dengan support chargingnya, dan juga kabel yang ini kabel gaming sih ya, karena dia bentuknya L kayak gini, jadi kalau kita main game nggak bakalan keganggu. Tapi sayangnya di sininya belum Type C, masih Type A to Type C, dan kabelnya ini tebal sih ya. Ini bukan kabel yang murah. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk smartphone-nya. Oke, jadi ini adalah Infinix GT20 Pro-nya yang dia punya mecha design, 3D mecha design. Dia ada 3 varian warna, jadi ada silver, blue, dan juga black. Yang kita bahas ini yang silver. Dan secara garis desain sebenarnya mirip-mirip ya sama Infinix GT10 Pro. Nah, yang kiri ini Infinix GT10 Pro. Kalau kita lihat mirip, bingkai frame kameranya pun juga mirip, letak LED flashnya mirip. Ya cuma beda perintilan-perintilan dan juga letak lighting aja. Kalau Infinix GT10 Pro, lightingnya itu ada di sebelah sini nih. Jadi dia bisa nyala yang sini. Kalau misalkan GT20 Pro yang nyala itu di sebelah sini. Tapi kalau kalian tanya apakah casingnya ini bisa dipakai di Infinix GT10 Pro, langsung aja deh kita coba. Apakah dia bisa masuk? Wah, nggak bisa ya. Jadi ada kayak semacam selah, nggak bisa masuk. Nggak cocok casingnya, yang berarti ada perubahan dimensi karena memang ada. Jadi untuk bobotnya sekarang itu jadi lebih berat punyanya Infinix GT20 Pro dibandingkan GT10 Pro, dan tebalnya itu lebih tebal 0,1 mm. Ini 8,2, Infinix GT10 Pro ini di 8,1. Dan kalau pakai casing jatuhnya kayak gini. Wah, kurang sih ya kalau misalkan yang warna silver. Harusnya yang warna black, kalau misalkan dikasih casing black warnanya bakal lebih nyatu gitu. Ini kayak aneh menurut saya. Terus perbedaan lain ada di lensa kamera. Kalau di Infinix GT10 Pro itu ada kayak semacam ya kompas gitu di bagian lensanya, dan dia lebih gede ya lensa kameranya dibandingkan GT20 Pro. Terus letak flashnya sama, tapi flashnya sekarang lebih gede di GT20 Pro. Letak volume up and down dan juga tombol power sama, bagian atas speaker sama-sama di tune sama JBL, dan ini stereo. Oh, ada tambahan tapi ya di Infinix GT20 Pro itu ada infrared blasternya di bagian atas, sedangkan di GT10 Pro nggak ada. Terus mikrofon ada di samping, SIM tray-nya untuk GT10 Pro di kiri, dan GT20 Pro itu ada di bagian bawah. Lubang grill speakernya lebih besar, dan audio jack-nya, wah sayangnya untuk audio jack-nya sekarang di GT20 Pro ini hilang. Terus bedanya lagi di GT20 Pro ini udah punya sertifikasi IP54. Tampak belakang mirip-mirip lah ya desainnya, ya perintilannya aja yang beda. Tapi kalau tampak depan, kalau kita lihat si GT20 Pro bezelnya memang sesuai klaimnya Infinix sih. Dia lebih tipis. Nih, kalau kita sandingkan kira-kira seperti ini. Dia punya 91 screen to body ratio untuk GT20 Pro. Dan ya kalau kita lihat seperti ini, GT10 Pro-nya jadi kelihatan ya udah tipis sebenarnya dia. Tapi kalau kita sandingkan jadinya ya lebih jadul aja dibandingkan GT20 Pro. Terus untuk selfie kameranya masih sama-sama di 32 megapiksel, bedanya di bukaannya di Infinix GT20 Pro itu lebih kecil. Kalau untuk kameranya itu sama-sama nggak ada ultrawide, sayangnya ya. Untuk harga 4 jutaan yang ada ultrawide itu Samsung sama Poco. Tapi untuk resolusi kameranya, kalau Poco kan 64 megapiksel OIS, ini GT20 Pro 108 megapiksel OIS. Tapi ini kan HP gaming ya, jadi biasanya HP gaming itu asal ada lah. Jadi gimana kameranya? Langsung aja kita coba di luar. Oke, jadi adalah kualitas dari Infinix GT10 Pro dan juga GT20 Pro. Dan sengaja ini saya lagi ngecek ProYek ya, karena di sini kan suaranya rame, jadi kita bisa tahu nih nanti mikrofonnya kayak apa.
Dan sekarang kita ada di resolusi 1080p 60 fps. Sebenarnya dia bisa di 2K, cuman ya 2K dan Full HD-nya menurut saya sama aja. Jadi saya lebih prefer di 60 fps-nya aja biar lebih smooth. Ini kalau kita gunakan untuk jalan kira-kira seperti ini. Nah, kalau di layarnya ini sih mirip-mirip aja ya kualitasnya ya. Ini mendung, mau hujan, dan kalau misalkan backlight kayak gini, mirip juga. Tapi saya penasaran sama mikrofonnya karena di sini ramai banget. Ada yang lagi ngamprotin di situ, terus ada yang lagi tetel-tetel. Tahu nggak kalian tetel-tetel? Tetel-tetel bahasa Indonesia apa ya? Nutui. Nah, itulah. Pokoknya lagi membongkar sesuatu lah. Nah, sama ada suara ada dangdut juga, pakai speaker lengkap lah di sini. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk muter-muter kayak gini karena 60 fps, jadi motion blur di belakangnya nggak terlalu kelihatan sih. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Kamera belakang sama juga, jadi ini kita pakai resolusi 1080p 60 fps. Kalau digunakan untuk panning 60 fps-nya ada stutter sih ya, walaupun di klaimnya 60 fps tuh. Tapi kalau di GT20 Pro nggak terlalu kelihatan stutternya. GT10 Pro masih ada stutter. Terus kalau kita gunakan untuk tilting, ya GT10 Pro ada stutternya. 20 Pro nggak terlalu. Terus kalau kita gunakan untuk jalan masih cukup stabil ya. Ini saya pegang tangan satu aja, nggak tangan dua. Nah, terus kalau misalkan kita coba untuk autofokusnya, misal kita dari semen yang ini, set. Oh, ini aja deh. Nah, ini kita fokus ke sini, habis itu kita pindah nih. Set. Cepet juga autofokusnya. Terus exposure-nya juga nggak yang kayak kelihatan HP Infinix biasanya yang kayak tab gitu ya, masih mulus transisinya. Terus untuk HDR untuk langit, tapi langitnya memang lagi mendung sih. Yang ada teksturnya sebelah sini nih. Nah, masih oke HDR-nya. Cukup oke lah ya. Lanjut kita bahas masalah layar. Layarnya ini sampai 144 Hz, jadi naik dari GT10 Pro dan dia adaptif ya. Jadi kalau misalkan kita diemkan, dia bakalan balik ke 60 Hz. Tapi sayangnya 144 Hz ini bakalan fungsi kalau misalkan kita pakai aplikasi bawaannya si GT20 Pro. Contohnya kayak phone, terus juga message, yang aplikasi bawaan-bawaan lah. Kalau misalkan kita pakai aplikasi pihak ketiga, contohnya kayak Google Chrome, itu dia bakalan turun di 120 Hz. Tapi nggak masalah sih, karena kalau kalian lihat 120 Hz dan juga 144 Hz, yang saya rasakan itu sih ya mirip-mirip aja, karena cuma beda beberapa Hz tuh. Masih kenceng aja 120 Hz. Paling nggak dia masih kebuka optionnya di 120 Hz lah, nggak 144 Hz, tapi cuma di home screen, terus sisanya bisa di 60 Hz, itu kan percuma. Terus untuk touch sampling rate-nya dia ada di 360 Hz, jadi ya udah oke sih, di atas 300 itu udah licin, rasanya kayak main karambol, serut kayak gitu, 360 Hz. Terus untuk brightness sekarang dia naik, GT10 Pro itu 1000 nits, ini 1300 nits. Nah ini brightness mentok ya, bahkan kamera saya aja sampai silau tuh. Dan kalau misalkan saya tembakan ke lighting, wow, lighting di depan saya, bentar ini meredup. Nah, kalau kalian lihat dia masih bisa kita lihat tanpa silau ya, karena ya masih menang lah kalau misalkan kita lawankan dengan matahari, bukan matahari, lighting yang ada di depan saya ini. Haptic feedbacknya yang saya rasain kayak lebih enak, iya ya. Haptic feedbacknya itu juga di-upgrade, jadi di GT10 Pro ini masih ada feel mid range-nya, ya masih ada getar-getarnya yang nggak enak. Tapi kalau di GT20 Pro, haptic feedbacknya ini lebih kerasa enak sih, udah mirip-mirip sama flagship lah untuk haptic feedbacknya. Lebih baik kalau kita bandingkan sama Infinix GT10 Pro. Sekarang kita coba kalau misalkan YouTube dia bisa di-upscale di berapa dan apakah XDR-nya bisa ke support, bisa nyala. Nah, untuk YouTube dia bisa di-upscaling di 2160p, 60 fps, XDR-nya aktif, dan untuk kualitasnya ini saya pakai settingan default ya. Jadi untuk settingan displaynya ini kita bisa set di settingannya, kebalik. Di settingannya kita bisa set mau colornya itu warm atau kebiru-biruan, kekuning-kuningan, bisa kita set sesuai selera. Tapi defaultnya aja menurut saya udah, gila, udah bagus sih. Cuman
ada refleksnya ya. Jadi kalau kalian lihat ada kayak bayangan kamera overhead saya itu kelihatan. Sayangnya di situ sih. Dia mungkin ya kita harus carikan tempered glass atau tempered glass bawaannya tadi kita pasang biar nggak terlalu reflect. Nah ini kan kameranya reflect. Tapi kalau untuk kualitas gambarnya udah oke sih. Ya ciri khasnya AMOLED di mana kontras rasio separasi antara gambar gelap. Nah ini bayangannya di sini sama kulitnya harimau ini bisa terlihat dengan oke gitu. Wah, kalau untuk suaranya dia ditune sama JBL dan speaker grillnya lebih gede dibandingkan GT10 Pro dan kita coba lagu NCS aja deh. Ini lagunya karena relax banget. Ini volume 100% paling kenceng dan dia nggak gembret ya. Bassnya sih ada, kenceng sih, powerful, tapi efek karena kencengnya di bagian belakang ini ada kayak semacam ya getarannya gitu karena volumenya paling kenceng. Dan untuk suaranya sih oke sih. Lanjut untuk Netflix, dia udah punya wideband L1 yang berarti bisa playback Full HD, tapi sayangnya kalau kita lihat di sini dia nggak support XDR ya. Padahal secara hardware dia ada XDR-nya, YouTube tadi keluar ya, cuman Netflix aja. Mungkin ini butuh update aja biar XDR-nya aktif. Oke, sekarang langsung aja kita coba gimana performanya Infinix GT20 Pro dengan Dimensity 8200. RAM-nya ini 12GB LPDDR5X ya, dan storage-nya UFS 3.1 256. Tapi sayangnya dia nggak ada varian yang 512 kayak kompetitor sebelahnya yang harga 5 jutaan udah 12 512. Mentoknya di 12 256. Dan kata Infinix untuk coolingnya dia pakai vapor chamber. Apakah bisa dingin? Kita coba langsung di Antutu. Di Antutu sekalian aja kita lihat tabelnya. Jadi Infinix GT20 Pro di kelas harga 4 jutaan dia nomor 2 lah. Karena yang paling kenceng ya jelas Dimensity 8300 Ultra di Poco X6 Pro dengan skornya itu 1 juta. Kalau misalkan Infinix itu di kisaran 900.000, IQ nomor 3, Samsung A35 yang pakai Exynos nomor 4 dan Infinix Note Pro Plus 5G yang pakai Dimensity 7020 itu ada di peringkat kelima. Terus kalau misalkan dia saya coba pakai cooling bawaannya yang GT di boxnya tadi naik sih, tapi naiknya nggak signifikan dengan skornya itu 943.000. Ya naiknya 3.000 aja. Lanjut kita coba di Geekbench 6, skornya segini, kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau di tes 3D Mark-nya untuk White Left Stress Test berarti di loop sebanyak 20 kali, stability-nya dia dapat di 94,8%. Jadi suhu temperatur bagian dalamnya stabil. Dan kalau White Left Extreme Test, skornya itu 99,2%. Stabil juga. Lanjut, sekarang kita coba buktikan di game yang kata Infinix itu bisa tembus 120 FPS, yaitu MLBB dan juga PUBG M. Dan hasilnya memang bisa tembus ya. Mobile Legends dia dapat settingannya itu ultra, frame rate-nya ultra, dan dia 120 FPS-nya bisa jalan. Dan average FPS dia dapatnya di 118. Sekitar satu match main dia nggak ada drop FPS, dan paling rendah FPS yang didapat itu cuma 105. Jadi ini sih udah lebih dari aman. Terus di PUBG dia juga bisa kebuka settingan ultra ekstrim 120 FPS. Jadi average FPS-nya di 114. Untuk drop-dropnya bisa di 97 FPS. Angka yang juga masih aman. Jadi kalau kalian player PUBG atau player Mobile Legends pakai HP ini masih kalah dengan touch sampling 360 Hz, refresh rate dia 144 Hz, mungkin kalian butuh ya pensiun main. Lanjut kita coba di game yang lebih berat, Genshin Impact, dan ini kita hajar selama 1 jam. Tapi kalau kalian tanya kenapa chartnya di Prof Doc-nya itu cuma beberapa menit, karena Prof Doc itu kayak ngasih limitasi waktu ke kita gitu. Jadi satu akun itu cuma beberapa menit, jadi 1 jam dulu baru di Prof Doc. Dan hasilnya ketika main 1 jam lebih, highest average FPS-nya dia dapat 56 FPS, terus drop-dropnya itu cuma di 45 FPS. Angka yang masih aman sebenarnya, tapi kalau dibilang yang nggak aman itu suhu temperaturnya. Karena ketika main game Genshin Impact selama 1 jam ini, suhu di bagian depan itu bisa tembus 44,1 derajat Celcius, belakang 46, derajat Celcius. Dan seperti biasa kita juga tes dia untuk record video 4K 60 FPS selama 30 menit. Yang ternyata 4K 60 FPS ini lebih berat ya ketimbang Genshin Impact. Karena ketika kita tes 30 menit itu ada notif di HP-nya kalau phone overheating, jadi stop dulu kameranya, dia nggak berfungsi. Padahal kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika pakai FLIR masih mirip-mirip sama Genshin dengan 44,7 derajat Celcius bagian depan, bagian belakangnya 42,2 derajat Celcius. Tapi dia udah overheating dan kameranya nggak bisa dipakai. Tapi ya kalau real use-nya nggak mungkin kalian record video 4K 60 FPS selama 30 menit terus meneruskan. Ini ya cuma untuk ngetes coolingnya si Infinix aja. Lanjut untuk baterai menurut saya mirip-mirip sama Poco ya. Agak boros.
Jadi Genshin Impact selama 30 menit dia berkurangnya itu 18%. Wah, lumayan boros ya. PUBG 30 menit 9%, Mobile Legends 30 menit 12%. Ini pakai settingan 120 FPS ya untuk PUBG dan juga Mobile Legends, dan Genshin Impact-nya tadi di settingan highest bukan settingan lowest. Terus TikTok, YouTube dan juga Netflix 30 menit berkurangnya 6%. Boros memang karena memang ya kita aktifkannya di 144 Hz refresh rate. Lampu mati guys. Terus kalau kita coba main game Genshin Impact pakai kipas bawaannya tadi, pengaruhnya ya sama kayak Antutu tadi ya, pengaruhnya itu nggak terlalu signifikan, ya hasilnya mirip-mirip aja. Dan semua tes game dan juga tes benchmark yang kita lakuin tadi itu udah pakai mode X Arena. Ini saya suka sih ketika bootingnya, apalagi dengan tune sound JBL-nya ini. Coba kalian dengerin ya. Wah gila, suaranya itu kayak masuk ke mobil GT gitu rasanya. Dan di menu-menu X Arena ini kita juga bisa setting profile gamenya, contohnya kayak Mobile Legends ini. Nah ini kita bisa buka di 120 FPS, terus game Free Fire juga bisa pakai mode eSport Pro, ya profilnya ini kita bisa setting lah. Dan di in-game-nya pun kita juga bisa otak-atik profilnya ketika bermain gamenya juga. Terus untuk menu-menu lain dia juga lumayan banyak sih nih. Contohnya kalau misalkan kita masuk ke, ini kita belum coba tadi ya, Mecha Loop Lighting. Sebenarnya ini kita bisa akses di action center-nya aja. Jadi kalau misalkan di home screen tinggal kayak gini, terus kita lihat di sini, dah ini Mecha Loop Lighting. Dan dia bakalan nyala-nyala kayak gini. Gila sih. Dan kita bisa pilih juga profilnya untuk Mecha Loop Lighting-nya ini. Kita tinggal tekan tahan di sini, terus masuk ke settingannya. Dan di sini kalau misalkan charging mau kayak apa, party mode kayak apa, terus durasinya mau sampai kapan, dan kalau misalkan kita mau custom juga bisa. Ada banyak nih pilihannya nih. Nah ini ada previewnya juga. Jadi kalau misalkan mau lightingnya rhythm kayak gini contohnya, tuh. Wah, tapi kalau saya sih karena saya udah berumur 32 tahun ya tahun ini, jadi ya saya nggak terlalu suka RGB lah. Tapi buat kalian mungkin Alfat adik saya ini bakalan suka banget nih HP-HP kayak gini nih, karena ya RGB. Terus untuk menu-menu special functionnya sih standarnya XOS ya. BTW dia ini pakai XOS 14 dan udah saya coba update dan nggak ada updatean yang paling baru. Kalau kalian tanya berapa janji update-nya, saya lihat sih di websitenya nggak ada janjinya ya. Kalau yang ada janjinya kemarin tuh Infinix Note 40 Pro itu baru dijanjiin 2 tahun. Tapi kalau untuk GT2 Pro saya belum menemukan artikel atau kata-kata dari Infinix sampai kapan update-nya. Ya seperti biasa ya, kadang ada, kadang nggak ada. Terus untuk baterai seperti biasa, kayaknya bypass charging ini udah menjadi fitur standar lah untuk Infinix GT ya, atau untuk timnya Infinix lah, karena hampir di semua HP-nya itu udah ada bypass charging. Jadi bukan sesuatu yang wow sekarang karena di Infinix udah ada, tapi untuk HP lain sih itu sesuatu yang wow ya, karena untuk HP lain di harga 4 jutaan biasanya belum ada bypass charging. Tapi ngomongin baterai ini, kalau dibandingkan sama Infinix Note 40 Pro plus 5G itu beda sih, dia lebih ke flagshipnya, kalau ini lebih ke HP gamingnya. Jadi fitur-fitur baterainya ya kalau bypass charging terus smart charging protection sih ada, tapi untuk reverse charging dan juga wireless charging dia nggak ada, nggak kayak si Infinix Note 40 series. Terus kalau untuk fitur-fitur lain, sensor-sensornya lengkap lah, accelerometer, proximity, hardware gyro juga ada. Kalau misalkan HP gaming nggak ada hardware gyro buat apa? Terus wifi-nya pakai Wi-Fi 6, langsung aja kita coba. Di sini saya pakai Bisnet yang seharusnya sih 200 Mbps tapi nggak pernah nyentuh. Ini hampir nyentuh. Ini paketan saya itu sebulan 200 Mbps dan untuk speednya oke sih ini ya. Seharusnya sih kalau sesuai dengan provider 200 Mbps 1:1, jadi downloadnya 200, uploadnya 200, dan ini udah oke sih untuk sebuah HP jutaan. Wifi-nya, pingnya pun juga oke. Jadi dia memang udah pakai Wi-Fi 6, NFC juga ada, terus fingerprint juga udah under display. Oke lah, jadi itu adalah review kita untuk si Infinix GT20 Pro. Kalau ada yang bilang dia lebih kenceng dari si Poco X Pro, ya jelas kayak chipsetnya aja beda. Infinix G950.000, si Poco bisa tembus 1 juta untuk Antutunya. Dari segi harga memang dia mirip-mirip. Sekarang si Poco X6 Pro itu untuk yang varian 12256 harganya juga sekitar 4 juta. Kalau yang 12512 itu 5 juta. Si Infinix ini dibanderol dengan harga sekitar 4,3 juta rupiah. Untuk varian tertingginya itu 12256. Tapi kalau dibilang Poco X6 Pro dan juga Infinix lebih bagus Poco, enggak juga sih, karena racikannya beda. Ibaratnya kalau misalkan di restoran kita beli bebek, ya ada bebek Slamet, ada bebek Sinjai, ada bebek caroknya Tretan, kayak gitulah. Sebenarnya sama-sama bebek, tapi racikannya beda. Jadi racikannya antara Infinix, terus juga ada iQOO kemarin si Z9,
Terus si Poco X6 Pro itu beda-beda racikannya. Contohnya kayak kamera aja. Kameranya si Poco X6 Pro 64 megapiksel always, ini 108 megapiksel always. Tapi sayangnya memang dia nggak punya ultrawide kayak Poco, sama kayak iQOO ya. Dia cuma mengandalkan main kameranya aja. Kelebihannya si Infinix ini dia bisa unlock Mobile Legends dan juga PUBG di 120 fps. Performanya walaupun Antutu nggak sampai sejuta, Genshin Impact settingan highest juga oke. Dan desainnya ini gaming looks banget. Kalau iQOO kemarin kan lebih kalem, terus Poco X6 Pro juga nggak ada gamingnya. Tapi kalau ini desainnya udah kayak kelihatan nih. Wah, kalau main kayak gini udah kelihatan banget HP gaming. Sampai kabel chargernya tadi aja itu bentuk L, kayak bentuk HP gaming. Tapi untuk harga 4 jutaan, mana yang kalian pilih? Kalian pilih iQOO Z9, Poco X6 Pro, atau Infinix GT20 Pro? Saya sih penasaran ya, coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!